Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama File Islamik, di mana alhamdulillah kemarin kita telah membahas rukun iman yang ketiga. Dan kali ini kita akan bahas rukun iman yang selanjutnya, yaitu rukun iman kepada Rasul. Tapi sebelum itu, marilah untuk para pemirsa dan penonton, mohon dukungannya untuk subscribe dan like dan komen, biar File Islamik dapat berkembang dan memberikan video-video ataupun wawasan supaya kalian semua dan saya khususnya bisa bertambah ilmu dan wawasan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan rukun iman yang keempat. Namun sebelum itu, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman kepada Rasul yaitu kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya kepada umat manusia pada setiap zaman. Di situ Rasul ditugaskan untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Jadi Rasul adalah penuntun umat atau pengarah bagi manusia supaya tidak salah dalam mensucikan, mengagungkan, dan menyembah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah sebanyak 25, yaitu Nabi Adam alaihi wasallam, Nabi Idris, Nabi Hud alaihi wasallam, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Zulkifli alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi para umat, di mana nabi terakhir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Rasul pasti memiliki sifat. Ayo, siapa yang tahu sifat-sifat Rasul? Sifat Rasul terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Di mana sifat wajib yaitu sifat Rasul yang sangat terpuji, terhindar dari sifat tercela. Contohnya yaitu sidik, berkata benar, amanah, dapat dipercaya, fatonah, bersifat cerdas, dan amanah dapat dipercaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi itu pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Bila mana
Nabi kok diturunkan dengan sifat baladah, bodoh? Pasti tiada umat yang akan mengikutinya. Nabi harus berkata benar. Karena kalau Nabi sampai mengatakan hal-hal yang tidak benar, maka umat pun akan mengikutinya. Amanah itu adalah sifat Nabi, sifat para Rasul yang dapat dipercaya. Ketika dititipkan sesuatu, ketika diberi amanah, maka Nabi dan Rasul wajib menyampaikannya. Yang kedua adalah sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah itu sebalikannya dengan sifat wajib. Jadi sifat mustahil para Nabi dan Rasul itu kebalikannya dengan sifat wajib. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat jaiz juga disebut sifat al-ardul basyariyah. Artinya Nabi pun sama seperti para manusia yang lain, mempunyai rasa haus, lapar, beristri, dan lain-lain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas gimana sih cara umat Islam mengimani para Rasul dan Nabi? Barangkali para pemirsa ada yang belum tahu, kan saya sampaikan cara kita mengimani Rasul dan Nabi. Yang pertama adalah kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia harus mengikuti ajarannya Nabi. Yang kedua, tidak boleh membedakan Rasul. Yang ketiga, meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, taat dan patuh dalam menjalankan segala perintah Allah dan larangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam rukun iman yang keempat. Apabila ada salah kata, salah penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon diluruskan biar saya menambah ilmu dan wawasan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.